Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana ruang perawatan VIP rumah sakit. Pukul 2.15 dini hari, bau antiseptik yang tajam menyengat indera penciuman. Hanya suara monitor jantung yang terdengar teratur, seolah menghitung sisa waktu yang tersedia. Maya, 26 tahun, bersimpuh di samping tempat tidur. Matanya sembab, tangannya menggenggam erat jemari Kak Sarah yang terasa dingin dan kaku. Di seberang tempat tidur, Yuda, 38 tahun, berdiri dengan bahu merosot. Wajahnya yang biasanya tegas, kini hancur oleh kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Maya, suara Sarah nyaris tak terdengar, terhalang oleh masker oksigen yang berembun. Maya mendekatkan telinganya. Iya kak, Maya di sini, kakak jangan banyak bicara dulu. Sarah menggeleng lemah. Ia melepas masker oksigennya dengan susah payah, memberikan isyarat pada Yuda untuk mendekat. Dengan sisa tenaga yang ada, Sarah mengambil tangan Maya dan tangan Yuda, lalu menyatukannya di atas dadanya yang naik turun dengan berat. Anak-anak, mereka masih sangat kecil, bisik Sarah, air mata mengalir dari sudut matanya yang cekung. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa kasih sayang ibu. Maya, kakak mohon, jaga mereka. Yuda, jangan bawa orang asing ke rumah kita. Menikahlah dengan Maya, berjanjilah padaku. Maya merasa dunianya seolah runtuh. Pernyataan itu bukan sekedar permintaan, itu adalah beban yang dijatuhkan tepat ke jantungnya. Ia menatap Yuda, pria yang selama 7 tahun ini ia panggil Mas dengan penuh hormat. Kakak iparnya. Pria yang sangat mencintai kakaknya hingga semua orang iri melihat mereka. Yuda tampak goyah. Ia menatap istrinya yang sekarat, lalu menatap Maya yang masih gemetar. Demi cinta yang begitu besar pada Sarah, Yuda akhirnya mengangguk pelan. Aku berjanji Sarah, aku akan menjaganya. Aku akan menikahi Maya. Ucap Yuda dengan suara serak yang penuh duka. Maya tidak mampu berkata-kata. Ia ingin menolak. Ia ingin mengatakan bahwa ia memiliki mimpi dan cintanya sendiri. Namun, melihat sorot mata Sarah yang perlahan mulai meredup dan tenang setelah mendengar janji itu, lidah Maya keluh. Malam itu, di bawah lampu rumah sakit yang pucat, identitas Maya sebagai seorang wanita merdeka telah mati bersama hembusan napas terakhir kakaknya. 3 bulan kemudian, kamar pengantin. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi lampu tidur berwarna kuning hangat. Tidak ada dekorasi meriah. Hanya ada sebuah akad nikah sederhana yang dihadiri keluarga inti sore tadi. Turun ranjang, begitu orang-orang berbisik di luar sana. Maya duduk di tepi ranjang yang luas. Sprei sutra putih yang dipasang adalah sprei yang sama dengan yang pernah dipakai Sarah. Di dinding masih tergantung foto pernikahan Yuda dan Sarah yang besar, seolah-olah mata Sarah sedang mengawasi setiap gerak-gerik Maya. Pintu terbuka. Yuda masuk. Ia sudah melepas jasnya, hanya menyisakan kemeja putih yang kancing atasnya terbuka. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Maya yang duduk menunduk. Anak-anak sudah tidur. Ujar Yuda datar. Tidak ada nada gembira dalam suaranya, hanya nada lelah. Iya mas, tadi aku sudah membacakan cerita untuk mereka. Jawab Maya pelan. Yuda berjalan mendekat, lalu duduk di sisi ranjang yang lain. Jarak di antara mereka terasa begitu lebar, meskipun mereka berada di atas satu kasur. Yuda menoleh ke arah foto Sarah di dinding, lalu menghela napas panjang. Maafkan aku, Maya.
Jika pernikahan ini terasa seperti penjara bagimu, aku hanya menjalankan amanah. Yuda menyentuh pundak Maya, namun gerakannya sangat kaku. Yuda kemudian mematikan lampu. Dalam kegelapan, Maya merasakan Yuda berbaring dan melekuknya dari belakang. Namun, pelukan itu terasa sangat asing. Yuda membenamkan wajahnya di tengkuk Maya, menghirup aroma rambutnya yang sengaja dicuci Maya dengan sampo favorit almarhumah kakaknya atas permintaan Yuda tadi sore. "Sarah," bisik Yuda sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup tajam untuk mengiris hati Maya. Maya memejamkan mata erat-erat, air matanya membasahi bantal. Di malam pertamanya, ia menyadari sebuah kebenaran mengerikan. Suaminya tidak sedang tidur dengannya. Suaminya sedang tidur dengan kenangan istrinya, dan Maya hanyalah tubuh yang dipinjam untuk menghidupkan kembali hantu masa lalu. Suasana ruang tengah rumah keluarga besar Yuda. Acara syukuran sederhana diadakan untuk merayakan pernikahan mereka sekaligus 100 hari wafatnya Sarah. Meja-meja penuh dengan hidangan favorit almarhumah. Suara tawa kerabat terdengar riuh, namun terasa artifisial bagi telinga Maya. Maya, 26 tahun, berdiri di dekat meja prasmanan, mengenakan kebaya biru tua, warna yang dulu sangat disukai Sarah. Ia merasa seperti manekin yang dipajang. Setiap tamu yang datang menyalaminya selalu diikuti dengan kalimat yang sama. "Beruntung sekali ya Maya bisa jadi pengganti Sarah. Anak-anak jadi tidak perlu repot beradaptasi dengan orang baru," ujar Tante Mira, kakak tertua Yuda sambil menepuk pundak Maya dengan keras. "Iya, Tante," jawab Maya dengan senyum yang dipaksakan. "Duh, tapi kalau dilihat-lihat, Maya harus lebih rajin belajar masak-masakan kesukaan Yuda ya," timpar seorang kerabat lain. "Sarah itu dulu juara kalau bikin rendang. Yuda tidak bisa makan kalau bukan buatan Sarah." Maya melirik ke arah Yuda yang sedang duduk di sofa, dikelilingi oleh para pria. Yuda tampak tenang, namun matanya tetap terlihat kosong. Sesekali ia menatap Maya, tapi pandangannya selalu beralih cepat ke arah foto besar Sarah yang dipajang di atas meja altar bunga. Suasana ruang makan, pukul 20.00 malam. Acara makan dimulai. Maya mencoba menyajikan makanan untuk Yuda di depan semua orang, mencoba menjalankan perannya sebagai istri. "Mas, mau coba sambal goreng ini? Tadi aku yang buat sendiri," tawar Maya pelan. Yuda menatap piringnya, lalu menatap sambal goreng itu. Ia mengambil sesendok kecil, mengunyahnya, lalu terdiam. "Enak," ucapnya singkat. "Tapi Sarah biasanya menambahkan sedikit gula aren supaya lebih gurih. Nanti tanya ibu ya bagaimana resep tepatnya." Dek, jantung Maya serasa diremas. Di depan ibu mertua dan saudara-saudaranya, Maya baru saja dikritik melalui bayang-bayang kakaknya. "Namanya juga masih belajar, Yud," bela ibu Yuda, meski nadanya tidak sepenuhnya membela. Maya memang belum setelaten Sarah kalau soal dapur. Dulu Sarah itu memang istri yang sempurna. Susah cari tandingannya. Maya meletakkan sendoknya. Selera makannya hilang seketika. Ia merasa bukan sedang berada di pesta pernikahannya, melainkan di audisi seumur hidup untuk menjadi sosok yang sudah meninggal. Suasana teras belakang, pukul 21.30 malam. Maya melarikan diri ke teras belakang untuk mencari udara segar. Di sana ia melihat Gio, 6 tahun, anak sulung Sarah dan Yuda, sedang duduk sendirian menatap bintang. "Gio, kok tidak di dalam sama om-om?" tanya Maya sambil mendekat. Gio menatap Maya dengan mata bulatnya yang polos. "Tante Maya, kenapa Tante pakai baju warna biru itu?" "Kenapa sayang? Tidak bagus ya?" "Bagus," jawab Gio lirih. "Tapi itu warna kesukaan Mama Sarah. Kalau Tante pakai itu, Gio jadi bingung. Gio mau panggil Mama, tapi wajah Tante bukan wajah Mama." Maya berlutut, memeluk keponakannya yang kini menjadi anaknya itu.
hatinya hancur. Bukan hanya Yuda yang terjebak dalam masa lalu, tapi anak-anak ini juga sedang dipaksa hidup dalam kebingungan identitas karena dirinya. Tiba-tiba Yuda muncul di ambang pintu teras belakang. "Maya, ayo masuk. Keluarga besar mau foto bersama." Maya berdiri, menatap Yuda dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas, apa kita harus terus begini? Memakai warna kesukaannya, memasak dengan resepnya, dan membuat semua orang, termasuk Gio, merasa aku adalah dia." Yuda terdiam di bawah bayangan lampu teras. Wajahnya mengeras. "Kita melakukannya demi anak-anak, Maya. Bukankah itu janji kita pada Sarah?" "Tapi aku bukan Sarah, Mas. Aku Maya, istrimu yang sekarang." Yuda mendekat, mencengkram lengan Maya dengan lembut namun tegas. "Aku tahu kamu Maya, tapi tolong, untuk saat ini, berikan kami waktu untuk merasa dia masih di sini. Hanya itu yang membuat kami bisa bertahan." Yuda berbalik masuk, meninggalkan Maya yang mematung di tengah kegelapan teras. Di malam itu, Maya sadar. Di mata Yuda, cintanya pada Maya hanyalah proyek pelestarian memori tentang Sarah. Suasana area meja rias di kamar utama. Pukul 6.30 pagi. Sinar matahari tipis menembus gorden. Maya berdiri di depan cermin, menatap botol parfum kaca berbentuk mawar yang selama ini menjadi identitas Kak Sarah. Maya mengambil botol itu, menimbangnya di tangan. Ia ingat aroma ini. Manis, berat, dan selalu meninggalkan jejak di setiap ruangan yang dilewati Sarah. Selama 3 bulan terakhir, Yuda selalu memintanya memakai parfum ini sebelum mereka berangkat atau saat hendak tidur. Agar anak-anak merasa nyaman saat kamu memeluk mereka. Begitu alasan Yuda. Namun pagi ini, Maya tidak tahan lagi. Ia membuka laci paling bawah, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi parfum miliknya sendiri, aroma sitrus dan sandalwood yang segar dan ringan. Aroma yang ia pakai saat ia masih menjadi Maya yang ceria sebelum tugas ini dimulai. Maya menyemprotkan parfum itu ke leher dan pergelangan tangannya. Ia merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih dirinya sendiri. Suasana ruang makan, pukul 7.15 pagi. Yuda duduk di meja makan, membaca tabletnya. Gio dan adiknya Lala, 3 tahun, sedang asyik dengan sereal mereka. Saat Maya mendekati menuangkan kopi ke cangkir Yuda, gerakan Yuda tiba-tiba berhenti. Yuda mendongak, hidungnya kembang kempis menghirup udara. Keningnya berkerut dalam. "Aroma apa ini?" tanya Yuda dingin. Maya mencoba bersikap tenang. "Ini parfumku, Mas. Yang lama, aku merasa lebih cocok dengan aroma ini pagi ini." Yuda meletakkan tabletnya dengan suara brak yang cukup keras, membuat Gio dan Lala tersentak. "Aku tidak suka. Baunya tajam dan asing. Rumah ini tidak seharusnya berbau seperti ini." "Asing bagimu, Mas, tapi ini adalah aromaku," sahut Maya. Suaranya bergetar namun ia mencoba bertahan. "Aku sudah memakai parfum Kak Sarah selama berbulan-bulan. Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri." "Ini bukan soal kamu, Maya." Yuda berdiri, suaranya meninggi. "Ini soal suasana rumah. Lala sedang tidak enak badan. Dia butuh aroma yang menenangkan, aroma yang mengingatkannya pada ibunya. Kenapa kamu harus seegois ini hanya soal parfum?" "Aku egois?" Maya meletakkan teko kopi dengan tangan gemetar. "Mas, aku sedang memberikan hidupku, rumah tanggaku, bahkan kamarku untuk Kak Sarah. Apa aku tidak boleh memiliki satu bau yang menandakan bahwa aku masih ada di sini?" Lala tiba-tiba mulai menangis karena suasana yang memanas. Yuda segera menghampiri Lala, menggendongnya dan menatap Maya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Pakai kembali parfum mawar itu, atau jangan masuk ke kamar ini malam nanti. Aku tidak mau tidur dengan seseorang yang aromanya mengingatkanku bahwa Sarah benar-benar sudah tidak ada." Yuda melangkah pergi membawa Lala, meninggalkan Maya yang mematung di dapur. Kalimat Yuda barusan adalah pengakuan yang paling jujur, sekaligus paling menyakitkan. Yuda tidak membutuhkan istri. Ia membutuhkan alat penghilang rasa sakit. Suasana kamar tidur. Malam hari, pukul 22 malam. Maya duduk di kegelapan. Ia memegang botol parfum mawar milik Sarah. Di bawah cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela, ia melihat botol itu sudah hampir habis. Ia kemudian berjalan ke kamar mandi, mengambil botol parfum miliknya sendiri,
lalu tanpa ragu menuangkan isinya ke dalam lubang wastafel. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa seperti sedang membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Ia mengambil parfum Sarah, menyemprotkannya ke bantal, ke selimut dan ke tubuhnya sendiri, hingga ia merasa mual oleh aromanya. Saat Yuda masuk ke kamar beberapa saat kemudian, ia menghirup udara dan wajahnya melembut. Ia berjalan ke arah Maya, memeluknya dari belakang dan membenamkan wajahnya di rambut Maya. "Terima kasih, Maya. Nah, begini baru benar. Aku merindukan bau ini," bisik Yuda lembut. Maya menutup matanya. Di atas ranjang itu, di bawah pelukan suaminya, Maya merasa identitasnya benar-benar telah lumat. Ia kini resmi menjadi bayangan yang harum, tanpa nyawa, tanpa suara. Suasana, kamar tidur utama. Pukul 23.00 malam. Hujan deras mengguyur di luar, menciptakan suasana yang intim namun mencekam. Cahaya lampu tidur yang remang-remang menyinari spray sutra yang kini beraroma mawar tajam, hasil paksaan Yuda pagi tadi. Yuda tampak lebih hangat malam ini. Mungkin karena aroma parfum itu, atau mungkin karena rasa bersalahnya setelah kemarahan di meja makan. Ia menyentuh wajah Maya dengan lembut, menatapnya dengan binar mata yang sudah lama tidak Maya lihat. "Maya, terima kasih sudah mengerti," bisik Yuda. Untuk sejenak, Maya ingin percaya bahwa binar itu untuknya. Ia membiarkan Yuda mendekat, mencoba membangun jembatan di atas jurang duka yang selama ini memisahkan mereka. Maya memejamkan mata, mencoba merasakan kehadiran suaminya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pernikahan ini bisa menjadi nyata. Detak jantung Yuda terdengar cepat di telinga Maya. Suasana semakin intim. Yuda memeluknya erat, seolah takut kehilangan raga yang ada di pelukannya. Namun, tepat saat keheningan malam itu mencapai puncaknya, sebuah bisikan lirih keluar dari bibir Yuda. "Aku sangat merindukanmu, Sarah." Waktu seolah membeku. Maya membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Bisikan itu bukan sekedar salah ucap. Itu adalah suara hati yang paling jujur dari seorang pria yang tersesat di masa lalu. Maya mendorong bahu Yuda dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia menjauh, duduk di tepi ranjang dengan nafas yang memburu. "Apa yang baru saja kamu katakan, Mas?" Suara Maya bergetar, lebih dingin daripada air hujan di luar. Yuda tampak tersentak, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Ia mengusap wajahnya, tampak bingung dan pucat. "Maya, aku tidak bermaksud." "Kamu memanggil namanya, Mas. Di saat seperti ini, di atas ranjang ini, kamu masih melihatnya, bukan aku." Maya berdiri, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung lagi. "Selama ini aku bertahan menjadi pengasuh anak-anakmu, menjadi koki dengan resep istrimu, bahkan menjadi manekin yang memakai parfumnya. Tapi ini keterlaluan. Maya, tolong mengertilah. Ingatanku terkadang. Ingatanmu atau obsesimu?" Potong Maya tajam. "Kamu tidak sedang menikahiku, Mas. Kamu sedang mencoba menghidupkan mayat Kak Sarah melalui tubuhku. Aku ini adik kandungnya, Yuda. Bagaimana bisa kamu setega itu padaku?" Yuda mencoba meraih tangan Maya, namun Maya menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Malam ini, tidurlah dengan bayangannya. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi hantu untuk memuaskan kerinduanmu yang sakit itu." Suasana, ruang tengah. Pukul 2 dini hari. Maya duduk meringkuk di sofa ruang tengah, hanya ditemani lampu kecil yang menyala redup. Ia menatap foto pernikahan Sarah dan Yuda yang terpampang besar di dinding. Di foto itu Sarah tersenyum cantik seolah sedang mengasihaninya. Maya mengambil bantal sofa dan memeluknya erat. Ia merasa kotor. Ia merasa dihina. Panggilan salah nama itu adalah bukti mutlak bahwa tidak ada ruang baginya di hati Yuda. Ia hanyalah pengganti komponen yang rusak dalam sebuah mesin. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki pelan. Gio, anak sulungnya, berdiri di sana sambil memegang boneka beruangnya. Matanya yang mengantuk menatap Maya dengan bingung. "Tante Maya, kenapa tidur di sini? Mama Sarah dulu tidak pernah tidur di kursi," tanya Gio dengan suara polosnya. Maya menghapus air matanya dengan cepat, mencoba tersenyum meski hatinya hancur berkeping-keping. Tante sedang mencari angin segar, Gio. Ayo, Tante antar kembali ke kamar."
Saat menuntun Gio kembali ke kamarnya, Maya menoleh ke arah pintu kamar utama yang tertutup rapat. Di dalam sana ada suaminya, namun di hati pria itu, Maya tidak pernah benar-benar ada. Suasana kamar tidur utama. Pukul 9 pagi. Yuda sudah berangkat kerja. Maya berdiri di tengah kamar dengan napas memburu. Matanya tertuju pada foto pernikahan raksasa Yuda dan Sarah yang mendominasi dinding di depan ranjang. Cukup sudah. Kejadian semalam, panggilan salah nama itu, menjadi lonceng kematian bagi kesabaran Maya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam sebuah museum yang didedikasikan untuk kakaknya. Maya mengambil kursi kayu, menaruhnya di depan dinding, dan dengan tangan gemetar, ia menurunkan bingkai besar itu. Berat, namun kemarahannya memberi kekuatan tambahan. Prang! Ujung bingkai itu tak sengaja membentur lantai, menciptakan retakan kecil di kaca tepat di wajah Sarah yang sedang tersenyum. Maya tidak peduli. Ia menyeret bingkai itu keluar kamar, lalu kembali masuk. Ia membuka lemari pakaian. Ia mengeluarkan tumpukan baju Sarah yang masih digantung rapi di sisi kiri. Baju yang selama ini dilarang Yuda untuk dipindahkan. Maya memasukkannya ke dalam kardus-kardus besar dengan kasar. Ini hidupku. Ini kamarku. Gumam Maya berulang kali seperti mantra. Ia mengganti sprei sutra mawar itu dengan sprei katun polos miliknya yang berwarna biru langit. Ia menyingkirkan botol parfum mawar dari meja rias dan menggantinya dengan vas bunga lili segar. Kamar itu mulai terasa berbeda, mulai terasa seperti miliknya. Suasana pukul 18.00 sore. Yuda pulang kerja. Ia masuk ke rumah dengan wajah yang tampak merasa bersalah karena kejadian semalam, berniat meminta maaf. Namun langkahnya terhenti di depan kamar utama. Yuda melihat pintu kamar terbuka lebar. Matanya langsung tertuju pada dinding yang kini kosong. Ia melihat foto pernikahannya dengan Sarah tergeletak di lantai koridor dengan kaca retak. "Maya, apa-apaan ini?" teriak Yuda. Suaranya menggelegar ke seluruh penjuru rumah. Maya keluar dari kamar mandi, mengeringkan tangannya dengan tenang. "Aku sedang merapikan kamar kita, Mas. Aku memindahkan barang-barang yang tidak seharusnya ada di kamar suami istri." Yuda masuk ke kamar dengan wajah merah padam. Ia melihat kardus-kardus berisi baju Sarah. Ia melihat sprei yang sudah berganti. Ia merasa seolah-olah sejarah hidupnya sedang dihapus paksa. "Siapa yang memberimu izin menyentuh barang-barang Sarah?" Yuda mencengkram bahu Maya. Guncangannya membuat Maya terhuyung. Foto itu adalah satu-satunya alasan aku bisa bangun setiap pagi di kamar ini. "Dan itu masalahnya, Mas." Maya membalas dengan teriakan yang tak kalah kencang. "Kamu bangun untuk foto itu, bukan untukku. Kamu memelukku semalam dan memanggil namanya. Aku istrimu yang masih bernafas, Yuda. Aku punya nadi, aku punya perasaan. Sementara dia sudah tidak ada. Jaga bicaramu." Yuda mengangkat tangannya, seolah hendak menampar, namun ia berhenti di udara. Napasnya tersengal-sengal. "Kamu tahu betapa berartinya dia bagiku. Menikahimu adalah caraku menjaga bagian dari dirinya tetap hidup." "Berarti aku hanya wadah." Suara Maya merendah, penuh luka. "Kamu tidak pernah mencintaiku, sedikit pun." Yuda terdiam. Kehinangan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia tidak bisa menjawab iya, karena hatinya memang masih tertinggal di pemakaman 3 bulan lalu. Tiba-tiba, Lala, 3 tahun, muncul di pintu sambil menangis ketakutan mendengar keributan itu. "Papa, Mama Sarah marah ya? Kenapa fotonya di lantai?" Yuda segera menghampiri Lala, menggendongnya dan menatap Maya dengan kebencian yang nyata. "Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu menyakiti perasaan anak-anak hanya karena kecemburuan butamu pada orang yang sudah meninggal." Yuda memungut foto Sarah yang retak itu, mendekapnya dengan protektif, lalu membawa Lala keluar rumah, meninggalkan Maya sendirian di kamar yang kini terasa asing, bukan karena Sarah, tetapi karena ketiadaan cinta suaminya. Maya terduduk di lantai, di tengah kardus-kardus baju kakaknya. Ia menyadari satu hal yang lebih pahit. Mengganti sprei dan memindahkan foto ternyata tidak bisa mengubah kenyataan bahwa di hati Yuda, ia tetaplah seorang penyusup. Suasana ruang makan. Pukul 19 malam. Yuda baru saja kembali ke rumah setelah pergi selama 2 jam. Ia tidak membawa Lala masuk ke kamar, melainkan membiarkan suasana tetap tegang. Meja makan sudah tertata, namun tak ada yang menyentuh piringnya. Maya mencoba memperbaiki suasana. Ia meletakkan piring berisi nasi goreng sosis kesukaan Gio di depan anak itu. "Gio, ayo makan dulu. Tante sudah buatkan pakai sosis yang banyak." Gio sekitar 6 tahun menatap piring itu.
lalu menatap Maya dengan pandangan yang tidak lagi polos. Ada kemarahan kecil di matanya yang meniru tatapan ayahnya. "Aku tidak mau makan," ujar Gio ketus. "Papa bilang Tante Maya jahat karena sudah membuang foto Mama." Maya tersentak. Ia melirik Yuda yang duduk di ujung meja. Dia membisu sambil menyuapi Lala dengan kasar. "Mas, kenapa kamu bicara begitu pada anak-anak?" "Aku hanya mengatakan kebenaran," sahut Yuda tanpa menoleh. "Kamu menghancurkan kenangan mereka. Jangan harap mereka akan memanggilmu Mama setelah apa yang kamu lakukan sore tadi." Maya menarik nafas panjang, mencoba menahan tangisnya di depan anak-anak. Ia kembali membujuk Gio. "Gio, Tante tidak membuang foto Mama Sarah. Tante hanya memindahkannya supaya kamar kita lebih rapi. Ayo, makan sedikit ya." Gio tiba-tiba mendorong piringnya hingga nasi goreng itu tumpah ke taplak meja. "Tante bukan mamaku. Tante cuma pengasuh yang disuruh papa tinggal di sini. Mama Sarah selalu masak rendang, bukan nasi goreng lembek begini." Prang! Suara piring yang bergeser terasa seperti tamparan di wajah Maya. "Gio, jaga bicaramu," teriak Maya. Emosinya akhirnya pecah. "Kenapa Tante berteriak?" Gio mulai menangis. "Aku mau Mama Sarah. Aku tidak mau Tante. Tante bau jeruk. Tante bukan Mama." Yuda segera menarik Gio ke pelukannya, menatap Maya dengan sorot mata seolah Maya adalah monster. "Puas kamu, Maya? Kamu ingin diakui sebagai ibu, tapi kamu bahkan tidak bisa menahan emosimu di depan anak kecil. Kamu memang tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Sarah." Yuda membawa kedua anaknya masuk ke kamar mereka, mengunci pintu dari dalam, meninggalkan Maya sendirian di ruang makan yang berantakan. Suasana dapur. Pukul 21 malam. Maya membersihkan tumpahan nasi goreng di lantai dengan tangan gemetar. Setiap butir nasi yang ia pungut terasa seperti serpihan harga dirinya yang hancur. Ia menyadari sebuah pola yang mengerikan. Yuda dan anak-anak menggunakan sosok Sarah sebagai standar kesempurnaan yang tidak akan pernah bisa ia capai. Jika ia berbuat baik, itu karena ia seperti Sarah. Jika ia berbuat salah, itu karena ia bukan Sarah. Tidak ada ruang bagi Maya untuk bernafas. Ia duduk di lantai dapur, bersandar pada lemari es yang dingin. Ia teringat kembali hari-hari sebelum kakaknya wafat. Saat itu ia adalah adik kesayangan yang selalu diandalkan. Kini ia adalah musuh di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Laci meja kerja Yuda di perpustakaan pribadi. Selama ini laci itu selalu terkunci, dan Yuda menghabiskan banyak waktu di sana setiap kali mereka bertengkar. Dengan rasa penasaran yang dipicu oleh rasa sakit hati, Maya berdiri. Ia berjalan menuju ruang kerja Yuda. Ia tahu Yuda sedang menidurkan anak-anak. Ini adalah kesempatannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dipikirkan suaminya, atau apa yang sebenarnya disembunyikan pria itu di balik topeng duka saktinya. Maya menemukan kunci cadangan di balik bingkai foto di lorong, kebiasaan lama keluarga mereka. Ia membuka pintu ruang kerja yang gelap, aroma parfum mawar, lagi-lagi aroma itu, terasa lebih pekat di sini. Di atas meja ada sebuah laci yang sedikit terbuka. Maya menariknya, dan di sana ia menemukan sebuah buku bersampul kulit hitam, sebuah buku harian. Ia membukanya pada halaman terakhir yang bertanggal hanya beberapa hari yang lalu. "Aku melihat Maya setiap hari, tapi yang kulihat hanya kegagalan Sarah untuk tetap hidup. Aku menyentuh Maya, tapi jiwaku memohon ampun pada Sarah. Menikahinya adalah kesalahan terbesar, tapi aku harus melakukannya agar anak-anak tidak kehilangan bayang-bayang ibunya. Maafkan aku, Sarah. Aku hanya menggunakan adikmu untuk memelukmu kembali." Dunia Maya runtuh. Kalimat itu lebih tajam dari 9 bab penderitaan sebelumnya. Ia bukan hanya bayangan. Ia adalah alat pemuas kerinduan yang dianggap sebagai kesalahan. Suasana ruang kerja Yuda. Pukul 22.30 malam. Ruangan hanya diterangi lampu meja yang temaram. Maya berdiri mematung sambil memegang buku harian bersampul kulit hitam itu. Air matanya menetes, membasahi tinta tulisan tangan Yuda yang masih baru. Maya membaca ulang kalimat itu.
Aku hanya menggunakan adikmu untuk memelukmu kembali. Suara dari pintu terdengar. Maya tersentak, namun ia tidak menyembunyikan buku itu. Yuda berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tadi keras kini berubah menjadi pucat saat melihat apa yang ada di tangan Maya. "Siapa yang memberimu izin masuk ke sini?" Suara Yuda rendah, bergetar antara panik dan amarah. "Izin?" Maya tertawa getir, suaranya parau. "Apa aku butuh izin untuk mengetahui bahwa aku hanyalah boneka pengganti di rumah ini? Apa aku butuh izin untuk tahu bahwa suamiku sendiri menganggap pernikahan kami sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya?" Maya melemparkan buku itu ke atas meja. Suaranya berdentum di tengah kesunyian malam. "Jawab aku, Mas. Kenapa aku? Dari jutaan wanita di dunia ini, kenapa kamu harus menyeret adik iparmu sendiri ke dalam neraka ini?" Yuda melangkah maju, menutup pintu ruang kerja di belakangnya, agar suaranya tidak membangunkan anak-anak. Ia mengambil buku itu, mencengkeramnya erat. "Karena kamu adalah yang paling mirip dengannya." Yuda akhirnya meledak. "Kamu punya garis rahang yang sama, cara tertawa yang sama, dan gen yang sama. Aku memilihmu karena aku tidak perlu berimajinasi terlalu keras untuk melihat Sarah di dalam dirimu." "Tapi, aku bukan dia, Yuda. Aku punya jiwa yang berbeda. Aku punya mimpi yang berbeda." "Aku tahu." Yuda mendekat. Tatapannya kini berubah menjadi gelap dan penuh obsesi. "Tapi kamu tahu kenapa Sarah memintamu? Bukan cuma karena dia percaya padamu, tapi karena dia tahu. Dia tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai wanita lain selain yang memiliki darahnya." Maya tertegun. "Apa maksudmu?" "Sarah tahu aku sakit, Maya. Dia tahu aku tidak bisa hidup tanpanya. Maka dia memberikanmu padaku agar aku tidak hancur. Ini bukan cuma wasiat. Ini adalah cara Sarah memastikan bahwa aku tetap berada dalam kendali keluarga ini, bahkan setelah dia mati." Maya merasa mual. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur rak buku. "Jadi, ini semua rencana kalian berdua. Kalian menjadikan aku tumbal agar hidupmu tetap terasa normal." "Jangan sebut itu tumbal." Yuda mencengkeram meja kerja dengan keras, hingga buku jarinya memutih. "Ini adalah pengorbanan demi anak-anak. Kamu pikir wanita lain akan mau memakai parfum orang mati setiap hari? Kamu pikir wanita lain akan mau tidur di kamar yang penuh foto mantan istri? Tidak ada, Maya. Hanya kamu yang bisa melakukannya karena kamu mencintai Sarah." Maya menutup mulutnya, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Ia merasa dihianati oleh dua orang yang paling ia sayangi di dunia, kakaknya yang ia puja, dan suaminya yang ia coba cintai. "Kamu sakit, Mas. Kamu benar-benar sakit," desis Maya. "Mungkin aku sakit," sahut Yuda dengan senyum tipis yang mengerikan. "Tapi kamu sudah terikat janji. Kamu sudah sah menjadi istriku. Dan di rumah ini, selama kamu masih memiliki wajah itu, kamu akan tetap menjadi Sarah bagiku. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak." Yuda melangkah keluar, mengunci laci itu kembali, dan meninggalkan Maya yang terduduk lemas di lantai. Malam itu, Maya menyadari bahwa ia tidak sedang bertarung melawan kenangan, melainkan melawan sebuah sistem yang dirancang untuk menghapus keberadaannya. Suasana kamar mandi utama. Pukul 2 dini hari. Maya berdiri di depan cermin besar dengan mata merah dan tatapan kosong. Di tangannya, ia memegang gunting kain yang besar dan tajam. Di bawah kakinya, botol parfum mawar yang tadi ia ambil dari meja rias telah pecah. Aromanya memenuhi ruangan hingga menyesakkan dada. Maya menatap pantulan dirinya. Rambutnya yang panjang, hitam dan bergelombang, sangat mirip dengan rambut Sarah yang selalu dipuja Yuda. Yuda sering membelai rambut ini sambil membisikkan kata-kata manis yang sebenarnya ditujukan untuk orang mati. "Kamu suka rambut ini, Mas. Kamu suka karena ini membuatku terlihat seperti dia," gumam Maya pada cermin. Dengan tangan gemetar namun mantap, Maya menjambak rambutnya sendiri. Krik-krit, krit. Bunyi gunting yang memotong helai-helai tebal itu terdengar mengerikan di keheningan malam. Potongan rambut panjang itu jatuh ke lantai satu persatu, seperti sayap-sayap patah. Maya memotongnya dengan kasar, tidak rata hingga menyentuh telinga. Ia ingin terlihat buruk. Ia ingin terlihat berbeda. Ia ingin menghancurkan
wadah yang selama ini Yuda gunakan untuk menyimpan nyawa Sarah. Suasana kamar tidur, pukul 6 pagi. Sinar matahari mulai masuk. Yuda terbangun dan meraba sisi tempat tidur yang kosong. Ia bangkit dan melihat Maya berdiri di depan jendela, membelakanginya. "Maya, kamu sudah bangun?" Suara Yuda parau, khas orang baru bangun tidur. "Kenapa kamarnya bau mawar sekali? Kamu menumpahkan parfumnya?" Maya tidak menjawab. Ia perlahan berbalik. Yuda terperanjat hingga hampir jatuh dari tempat tidur. Matanya membelalak ngeri melihat rambut Maya yang kini pendek berantakan, wajahnya tanpa riasan sedikit pun, dan tatapannya yang dingin. "Apa yang kamu lakukan pada rambutmu?" teriak Yuda. Ia melompat dari ranjang dan mencengkram wajah Maya, memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Itu rambut Sarah. Kamu merusaknya. Kamu sengaja melakukannya untuk menyakitiku." Maya tertawa, tawa yang terdengar sangat getir dan hampa. "Ini rambutku, Yuda, bukan rambut Sarah. Lihat aku. Apa sekarang aku masih terlihat seperti dia? Apa kamu masih bisa membayangkan dia saat melihat wajah buruk ini?" "Kamu gila." Yuda mendorong Maya hingga terjatuh ke lantai. "Sarah tidak akan pernah melakukan hal seburuk ini. Kamu benar-benar tidak pantas menggantikannya." "Bagus," teriak Maya dari lantai. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. "Memang aku tidak pantas. Aku tidak mau jadi dia. Sekarang keluar dari sini. Keluar dari hidupku jika kamu hanya mencari mayat di tempat tidur ini." Suasana meja makan, pukul 7.30 pagi. Suasana sarapan berubah menjadi pemakaman kedua. Gio dan Lala hanya diam, ketakutan melihat penampilan baru Tante Maya. Yuda duduk dengan wajah gelap. Ia bahkan tidak sanggup menatap Maya. Baginya, Maya kini hanyalah pengingat bahwa fantasinya telah hancur. "Papa, kenapa rambut Tante Maya dipotong pendek?" tanya Lala lirih. "Karena Tante Maya sedang sakit," jawab Yuda dingin tanpa ekspresi. Maya meletakkan piring dengan kasar di depan Yuda. Ia tidak lagi memakai kebaya biru, melainkan kaos oblong lama dan celana jeans. Ia tidak lagi memasak dengan resep gurih Sarah, melainkan hanya menyajikan roti tawar kering. "Aku tidak sakit, Lala. Aku hanya ingin menjadi diri sendiri," ujar Maya sambil menatap Yuda tajam. "Mas, kalau kamu merasa aku sudah tidak berguna lagi karena tidak mirip dia, kenapa kamu tidak mengusirku saja? Atau kamu takut mengakui pada keluarga besar bahwa kamu telah gagal menjalankan wasiat itu?" Yuda mencengkram garpunya hingga bergetar. "Aku tidak akan mengusirmu. Kita punya perjanjian, dan anak-anak butuh kamu. Tapi jangan harap aku akan menyentuhmu lagi dengan penampilan menjijikan ini." "Terima kasih," bisik Maya, senyum kemenangan yang menyakitkan muncul di bibirnya. "Itulah yang aku harapkan." Suasana ruang makan keluarga. Pukul 13 siang, hari Minggu. Meja makan dipenuhi hidangan mewah karena ibu kandung Maya dan ibu mertua Yuda datang berkunjung secara mendadak. Udara terasa berat dengan aroma ketegangan yang tertutupi bau masakan. Ibu Maya, Nyonya Herlina, meletakkan sendoknya dengan suara denting yang nyaring. Matanya menatap tajam ke arah rambut Maya yang pendek berantakan dan wajahnya yang pucat tanpa riasan. "Maya, ibu tidak tahu harus bicara apa. Apa yang kamu lakukan pada dirimu?" tanya Nyonya Herlina dengan nada kecewa. "Rambutmu itu mahkotamu, sangat mirip dengan Sarah. Kenapa kamu potong seperti laki-laki begitu?" Maya tetap mengunyah rotinya pelan, mengabaikan piring nasi di depannya. "Aku hanya gerah, Bu, dan aku suka rambut pendek." Yuda menarik nafas panjang, memasang wajah prihatin yang dibuat-buat di depan ibu mertuanya. "Ibu, mohon maaf. Sebenarnya sejak kami menikah, Maya jadi sangat emosional. Dia sering mengurung diri, dan puncaknya semalam, dia memotong rambutnya sendiri sambil berteriak-teriak. Saya khawatir dia mengalami depresi." "Depresi? Apalagi yang kurang, Maya? Yuda sudah memberimu rumah, anak-anak Sarah menerimamu, hidupmu terjamin. Kenapa kamu malah bertingkah aneh begini? Kamu tidak kasihan melihat arwah kakakmu sedih melihatmu begini?" Prang! Maya membanting gelas airnya ke meja, hingga airnya melubar kemana-mana. Ia berdiri, matanya berkilat penuh amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. "Arwah Kak Sarah sedih? Atau kalian semua yang sedih karena boneka pengganti ini tidak lagi mirip dengan aslinya?" teriak Maya. "Maya, jaga bicaramu di depan orang tua.
bentak Yuda, mencoba berdiri untuk menenangkan, atau lebih tepatnya membungkam Maya. Tidak, Mas, aku sudah cukup diam. Aku menunjuk ke arah foto Sarah yang kini diletakkan Yuda di sudut ruang makan. Kalian semua memaksaku menjadi hantu. Ibu tidak pernah menanyaiku, Maya, apa kamu bahagia? Ibu selalu bilang, Maya, lakukan seperti Sarah. Dan kamu, Mas Yuda, kamu memelukku sambil membisikkan nama Sarah di telingaku. Suasana meja makan seketika senyap. Nyonya Herlina menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Dia memanggilmu Sarah? Bisik Yuda ragu. Setiap malam, Maya tertawa histeris, air matanya mulai mengalir. Dia memaksaku memakai parfumnya, memakai bajunya, bahkan tidur di atas spray yang baunya hanya bau kematian. Aku bukan istri, aku ini monumen hidup untuk keegoisan kalian semua. Yuda mencengkeram lengan Maya, mencoba menyeretnya menjauh. Ayo ikut aku, kamu sedang tidak stabil. Lepaskan, Maya menepis tangan Yuda dengan kasar. Kalian semua bilang ini demi anak-anak. Anak-anak justru bingung karena ayahnya gila. Dia ingin menghidupkan mayat melalui aku. Sekarang lihat aku baik-baik semuanya. Aku sudah memotong rambutku, aku sudah memecahkan parfumnya, dan aku sudah membuang semua topeng ini. Jika kalian ingin Sarah, pergilah ke kuburan. Jangan cari di wajahku. Maya menyambar tas kecilnya dan kunci mobil yang terletak di meja. Maya, mau kemana kamu? Teriak ibunya. Pergi ke tempat di mana aku tidak dipanggil dengan nama orang mati. Maya berlari keluar rumah meninggalkan Yuda yang terpaku di depan keluarganya yang kini mulai menatapnya dengan pandangan penuh tanya. Topeng suami berduka yang sempurna itu baru saja retak total di depan orang-orang yang selama ini memujanya. Suasana. Sebuah apartemen studio kecil yang minimalis. 6 bulan kemudian. Ruangan itu dipenuhi aroma kopi segar dan lemon, bukan mawar. Jendela besar menunjukkan pemandangan kota di pagi hari. Maya berdiri di depan cermin, menatap rambutnya yang kini sudah tumbuh sedikit lebih panjang, dengan potongan pik sikat yang modis. Ia terlihat segar, berdaya, dan yang paling penting, ia terlihat seperti Maya. Maya mengambil tas kerjanya. Hari ini adalah sidang putusan perceraiannya dengan Yuda. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Setelah malam ledakan di meja makan itu, Maya tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia memilih pergi, memproses luka, dan mengajukan gugatan cerai, meskipun seluruh keluarga besar menentangnya dengan dalih wasiat. Suasana. Pengadilan Agama. Pukul 10 pagi. Yuda duduk di kursi tergugat. Penampilannya kontras dengan Maya. Ia terlihat kuyu, tidak terurus, dan sorot matanya yang dulu penuh obsesi, kini berubah menjadi kehampaan yang dalam. Tanpa Maya di sisinya sebagai wadah kenangan, Yuda dipaksa menghadapi kenyataan bahwa Sarah memang benar-benar telah tiada. Menimbang bahwa pernikahan yang didasari atas tekanan psikologis dan ketidaksiapan salah satu pihak untuk lepas dari masa lalu telah menyebabkan penderitaan batin yang berkelanjutan. Hakim mengetuk palunya. Maka pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai pengganti. Tok, tok, tok. Suara palu itu terdengar seperti musik di telinga Maya. Ia resmi bebas. Suasana. Koridor pengadilan. Pukul 11.30 siang. Yuda mencegat Maya sebelum ia keluar. Maya, tunggu. Maya berhenti, namun ia tidak berbalik. Ada apa lagi, Mas? Semuanya sudah selesai. Anak-anak, mereka merindukanmu. Gio sering bertanya kenapa Tante Maya tidak pulang. Suara Yuda bergetar. Aku sadar sekarang. Aku kehilangan Sarah 2 kali. Sekali saat dia meninggal, dan sekali lagi saat aku mencoba mengubahmu jadi dia. Maafkan aku. Maya berbalik, menatap pria yang pernah menjadi kakak iparnya sekaligus suaminya itu. Mas, anak-anak merindukanku sebagai tante mereka, bukan sebagai ibu pengganti yang dipaksakan. Aku akan tetap mengunjungi mereka sebagai tante Maya. Tapi aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu untuk menjadi bayangan. Maya mendekat sedikit, suaranya tenang namun tegas. Berhentilah mencari Sarah di wajah wanita lain, Mas. Itu tidak adil bagi mereka, dan itu menyiksa dirimu sendiri.
Biarkan Sarah beristirahat dengan tenang, dan biarkan aku hidup sebagai manusia. Maya melangkah pergi, meninggalkan Yuda yang berdiri terpaku di koridor yang sepi. Suasana taman kota, sore hari. Maya duduk di bangku taman, melihat Gio dan Lala bermain lari-larian ditemani oleh pengasuh baru yang disewa Yuda. Saat melihat Maya, kedua anak itu berlari memeluk Maya. "Tante Maya, rambut tante bagus," seru Gio sambil menyentuh rambut pendek Maya. "Terima kasih sayang," Maya tersenyum tulus. Kali ini saat ia memeluk mereka, ia tidak lagi merasa terbebani oleh aroma parfum mawar. Ia memeluk mereka sebagai Maya, tantenya yang mencintai mereka apa adanya. Maya melihat ke arah langit yang mulai berwarna jingga. Ia menyadari bahwa wasiat Sarah mungkin niatnya baik, namun cara Yuda menjalankannya adalah sebuah kesalahan. Kini, Maya tidak lagi merasa menjadi bayangan di atas ranjang atau di sudut rumah. Ia telah menghancurkan cermin yang memantulkan sosok kakaknya. Dan di balik pecahan itu, ia menemukan wajahnya sendiri. Sebuah wajah yang mungkin tidak sempurna menurut standar Yuda, tapi wajah yang akhirnya bisa tersenyum karena memiliki jiwanya kembali. Suasana. Maya berjalan menjauh dari taman, melangkah mantap menuju masa depannya yang baru. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.